Listener, kita berlanjut kembali. Seru nih kalau ngomongin great sale ya. Selamat pagi juga untuk Mbak Osha. Ini menanya mengenai grosiran ya. Kalau grosiran itu hampir tidak pernah ada yang namanya diskon-diskon, apalagi di pasar tradisional. Kenapa beda ya sistemnya dengan di mall-mall? Iya, itu memang bedanya grosir sama retail kan? Ya. Kalau grosir itu memang yang diutamakan adalah harga. Jadi biasanya juga pembeliannya banyak, volume kan yang diandalkan. Beli banyak, harganya sudah harga dasar. Barangkali masih ada tawar-menawar tapi tidak signifikan. Apalagi kalau kita sudah kenal langganan, sudah langsung dikasih harga grosir istilahnya. Atau beli jumlah tertentu dapat harga grosir. Tidak tertutup kemungkinan kalau Anda nekat belanja retail di grosiran, harganya selisih. Lebih mahal sedikit. Sementara kalau retail murni kan yang diutamakan bukan hanya mendapatkan barang tetapi juga suasananya. Dia suasana berbelanja itu atau pengalaman berbelanja, makanya kan lokasinya juga beda. Kalau retail yang jualnya eceran itu biasanya kan arahnya ke mall. Berbeda dengan grosiran yang di ITC ya. Kalau di Jakarta ini kan banyak sekali ITC yang mallnya memang tidak perlu nyaman karena memang yang diutamakan adalah harga. Padahal barangnya bisa sama ya. Pak Rudi Fahlevi, selamat pagi. Saya juga kadang heran loh ya dengan sistem pembelian. Misalkan katanya kalau beli 1 nggak diskon, beli 2 20%, kalau beli 3 dapat 30%. Sekalian aja beli 10 jadi 100%. Begitu udah dihitung-hitung ya nggak Pak Kris? Ya itu strategi dalam berpromosi saja kan. Mereka ingin mendorong lebih banyak. Kalau Anda beli 1 ya tidak dikasih diskon. Jadi keuntungannya lebih sedikit tapi kan yang keluar lebih banyak barangnya gitu. Betul. Ya. Biar perputarannya makin cepat. Gimana Pak? Kadang-kadang kan kombinasinya juga bisa dengan memadukan dengan produk tertentu baru harganya jadi turun. Kadang-kadang dibedakan grouping barangnya. Atau ada yang gini, saya pernah baca juga beli 1 dapat 1 tapi harga yang tertinggi gitu kan, yang dibayar gitu buy ya. One get one, tetapi harga yang berlaku harga tertinggi kan. Jadi kalau bebas memilih. Iya, tapi kalau dengan harga yang sama, masa beli baju cuma beda warna kan, nggak seru banget gitu. Ya, Pak Dwi, gimana Pak Dwi? Pernah nggak tempat tisu dengan lukisan dengan apa gitu ya? Kalau beli 3 nih baru diskonnya 50%. Ya kalau diskon itu kan satu strategi bisnis ya. Dari ya memang ya kita sering lakukan hal itu ya. Mungkin beli 1 dapat 2 itu memang itu strategi bisnis. Memang yang harus dimiliki oleh semua pengusaha ya dan produk apapun. Tapi saya beli 1 kok dapatnya sepotong ya. Penggorengan. Bahkan kita juga berdasarkan kuantiti ya. Diskon itu juga kita bisa atur lewat kuantiti. Kalau memang dia beli 5 ya diskonnya mungkin lebih besar. Lebih gitu, besar ya. Jadi fleksibel. Apalagi ada galeri sendiri ya, Pak Dwi ya. Jadi bisa lebih bebas untuk menentukan. Diskon di tempat kami memang kapan saja bisa kita bikin diskon. Bisa. Tapi ada satu program-program diskon yang memang program khusus ya. Seperti kita kerjasama dengan Galeri UKM. Itu memang itu kita lakukan. Kalau Pak Lili pernah nggak misalkan ada konsumen nih udah dikasih 20% nih ya, hari batik misalkan Jumat 20% untuk diskon batik. Mas saya mau dong di diskon juga tapi untuk produk lainnya gitu. Misalkan dia beli tas yang gitu. Dikasih nggak tuh? Kalau untuk setiap Jumat itu kan siapa yang memakai baju batik itu dapat 2% untuk all produk. Semua. Bukan untuk batik aja. Jadi siapapun yang berbelanja menggunakan pakaian batik, dia nanti akan mendapatkan diskon langsung 20% untuk semua produk. Misalkan dia datangnya hari Selasa, Mas, aku diskon 20%, nggak apa-apa deh nanti ngambilnya hari Jumat gitu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa disayang begitu. Mungkin biasanya kadang-kadang kita melihat juga namanya customer kan kadang-kadang ada yang suka menawar dalam arti menginginkan sesuatu. Oh, saya udah belanja banyak di sini ya. Kasih dong diskon. Kita sudah ada gift aja namanya. Bentuknya gift. Jadi misalnya diskon udah diberikan. Memang dia potensial customer kita belanja cukup besar.
kita ada gift, beberapa gift tertentu yang kita akan tawarkan. Bukan gelas kan? Oh bukan. Bukan. Ada beberapa. Ada beberapa produk yang memang sudah kita siapkan untuk program menunjang program tersebut agar customer tersebut jadi tetap loyal sama kita. Oke. Mbak Maya, gimana caranya agar orang mau memakai Lera? Karena Lera ini lebih mahal dari deterjen. Jadi kadang orang nyuci batik printing nggak usah lah pakai Lera katanya gitu kan. Ya, salah satu cara yang strategi kami adalah edukasi. Jadi kita nggak bisa, apalagi kompetitornya cukup banyak ya. Kompetitornya itu juga sama-sama Lera, tapi mereka campurannya kadang-kadang ada sodanya juga. Jadi yang penting oleh kita adalah edukasi. Jadi di botol kita tuliskan web kita, gitu. Brosur-brosur kita juga titipkan karena berharap mereka jadi lebih mengerti dan tahu bedanya gitu. Kenapa harus pakai Lera? Itu yang perlu Jadi untuk harga kami tidak bisa jor-joran gitu. Iya. Gitu. Ya kalau jor-joran ntar tutup usahanya ya. Banyakan buat subsidi dan added value-nya kita lebih ke bagaimana pemberdayaan juga dengan lingkungan sekitar kita. Tapi gitu. Ngomong-ngomong sebulan tuh bisa laku berapa botol itu? Kita dalam waktu 3 bulan pertama tidak hanya di Jakarta aja ya. Kita sudah jual 150.000 botol. Iya. Waduh, karyawannya berapa, Mbak? Nah, karyawan kita berdayakan di masyarakat sekitar. Iya. Jadi untuk bagus bagian sekali. yang nempelin stikernya sendiri, yang bikin ininya, yang ngupasinya sendiri gitu. Jadi ya kalau misalnya mau dihitung agak susah ya karena memang itu kan on off gitu. Yang penting memberdayakan aja. Jadi 150 botol. 150.000 botol. 150.000 botol sebulan. 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Nanti kita berlanjut ya listener ya, tentunya setelah ini.